channel YouTube aku. Nah, di video kemarin sebelumnya aku telah membahas tentang teori psikologi ataupun teori yang berkaitan dengan sikap dan juga strukturalisme dari seorang pencipta karya itu sendiri. Nah, di video kali ini akan membahas tentang teori yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat ataupun kebudayaan dan juga sosial di dalam lingkungan kita. Nah, kira-kira teori apa ya? Yap, betul sekali. Teori sosiologi atau sosiologi sastra. Kira-kira apa ya teori sosiologi sastra itu? Yuk kita bahas. Teori sosiologi sastra adalah analisis karya sastra yang berkaitan dengan masyarakatnya. Sosiologi sastra adalah kajian terhadap suatu karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatan, baik yang berhubungan dengan penciptanya, gambaran masyarakat dalam karya itu sendiri maupun pembacanya. Nah, di dalam sebuah teori sosiologi tersendiri yang berkaitan dengan keadaan masyarakat ataupun keadaan pencipta dari sebuah karya sastra. Lalu, bagaimana cara kita menganalisis karya sastra dengan teori sosiologi ini? Nah, di video kali ini aku mengambil sebuah contoh dari karya sastra puisi yang berjudul Kandai karya Desi Tirayo, ya, untuk memaparkan bagaimana cara kita menganalisis karya sastra puisi Kandai dalam menggunakan teori sosiologi sastra. Nah, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe channel ini agar teman-teman bisa mendukung aku ke depannya dan lebih semangat dalam buat konten. Selamat menyaksikan pembahasan. Pada bait pertama, di atas penyair mengawali puisi dengan kata diteluk dengan riak airnya yang keruh, aku bersih tatap menjala sejarahmu. Larik tersebut menggambarkan keadaan Teluk Kendari yang keruh karena telah mengalami pendangkalan. Akibatnya banyak kapal besar dari luar provinsi tidak bisa berlabuh. Hal ini berdampak pada arus kehidupan ekonomi kota Kendari menjadi tidak ramai. Selain itu, nelayan tak lagi banyak mendapatkan hasil akibat tak adanya sumber penghasilan di sekitar Teluk Kendari. Pada bait pertama juga, Desi Tirayo mengemukakan tentang sejarah kota Kendari yang nyaris tenggelam dalam dinamika pembangunan, sehingga para pemuda-pemudinya jarang mengetahui bahwa asal nama kota Kendari yaitu Kandai. Pada bait kedua, penyair menyebutkan sebuah gurindam dari nenek moyangnya yang berisi nasihat tentang keseimbangan alam. Penyair juga menyatakan bahwa dirinya terlahir di zaman modern. Hutan telah habis menipis untuk dijadikan lahan bisnis. Sungai ditimbun menjadi area perumahan. Akibat itu semua, bencana alam melanda kota karena kecerobohan dan juga kelalaian serta keserakahan manusia. Pemerintah seolah angkuh dalam pemecahan masalah ini sebab faktor pembangunan yang selalu diutamakan. Pada bait ketiga, pengarang menyebut kata Kandai dengan perasaan yang pilu. Pengarang melihat generasi kota Kendari yang tak lagi mengenali bukan hanya nama asli kota Kendari tetapi juga nilai budaya, adat istiadat, serta adat kesopanan kota Kendari. Zaman sekarang bukan hanya generasi muda, tapi generasi tua pun turut andil dari perubahan wajah kota Kendari. Pada bait keempat, pengarang mengemukakan bahwa sejarah kota Kendari termasuk nilai budaya, moral, dan juga budaya yang luhur perlahan telah terkikis dan terbawa arus modernisasi pembangunan di segala bidang, dan generasi muda seolah tak peduli dengan menipisnya nilai-nilai luhur budaya tersebut. Pemerintah pun lebih tak peduli dengan keadaan tersebut. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka kita kemukakan bahwa aspek sosiologisnya yaitu bahwa dahulu kota Kendari adalah kota yang berbudaya serta memiliki kekayaan alam baik di darat maupun di laut yang melimpah ruah. Pengarang yang merupakan warga kota Kendari seakan memotret kehidupan sosial kota Kendari dari berbagai aspek, yaitu aspek sosial, pembangunan, dan ekonomi. Perkembangan tiga aspek itulah yang perlahan mengikis nilai luhur tradisi dan budaya di kota Kendari. Lewat puisi ini pula, Desi Tirayo mengajak generasi muda untuk kembali mencintai dan melestarikan lingkungan, melihat serta mempelajari budaya dan tradisi yang luhur agar tidak hilang ditelan zaman yang kian maju. Sastra merupakan pencerminan kehidupan masyarakat. Melalui karya sastra, pengarang mengungkapkan problematika dan dinamika lingkungan masyarakat pengarang sendiri yang merupakan anggota dari masyarakat.
Puisi lahir dari pergulatan batin pengarang dengan keadaan lingkungan sosialnya. Dapat juga dikatakan bahwa penyair terinspirasi dari keadaan di luar dirinya termasuk lingkungannya. Pendekatan sosiologi sastra merupakan penelaah dengan memotret keadaan sosial melalui karya sastra itu sendiri. Puisi Kandai yang diciptakan oleh Desi Trayoh membawa kita menelusuri kota Kendari dari asal-usul nama asli kota Kendari yang semula bernama Kandai, hingga potret masa kini keadaan anak mudanya yang seolah merupakan sejarah sampai pula pada kekayaan dan juga keadaan alamnya yang tenggelam dalam pembangunan kota. Melalui bait demi bait puisi Kandai, memberikan pemahaman serta penafsiran kepada pembaca tentang keadaan dan gambaran kota Kendari secara menyeluruh. Melalui puisi ini pula, pengarang ingin mengajak kepada pembaca, khususnya pemuda Kendari, untuk tidak melupakan sejarah. Nah, itu dia tadi pembahasan dan juga penganalisaan teori sosiologi sastra menurut karya puisi Kandai karya Desi Tirayoh. Semoga teman-teman bisa memahami dan juga bisa menganalisis lebih banyak karya sastra lainnya menggunakan teori sosiologi sastra ini. Karena teori ini merupakan teori yang berada di sekitar kehidupan kita baik dalam bermasyarakat, berbudaya maupun berbangsa dan bernegara. Terima kasih semuanya.